Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Namaku Darto, penjual cilok keliling dari kampung kecil di pinggiran Tasikmalaya. Setiap hari, aku dorong gerobak dari pagi sampai malam, menjajakan cilok ke desa-desa tetangga. Tapi satu malam, perjalanan biasa berubah jadi mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan. Waktu itu, sudah lewat maghrib. Aku hendak pulang lewat jalan pintas yang jarang kulalui, melewati hutan bambu yang katanya angker. Tapi aku pikir, asal cepat sampai rumah, tak masalah. Jalan setapak itu sepi, hanya suara roda gerobak dan ranting patah yang terdengar. Hingga, dari kejauhan, aku melihat seorang ibu tua melambai. "Istirahat dulu, nak. Di depan ada kampung, banyak yang suka cilok," katanya sambil tersenyum tanpa gigi. Karena penasaran dan tertarik dagangan bisa laku, aku lanjut mendorong gerobak ke arah yang ditunjuknya. Anehnya, jalanan makin gelap, tapi tiba-tiba aku sudah sampai di sebuah kampung yang tak pernah kulihat sebelumnya. Rumah-rumahnya kayu tua, tak ada lampu, tapi banyak penduduk berkumpul di balai desa. Mereka semua berpakaian seperti zaman dulu, kain panjang, belangkon, dan mata mereka kosong. Tapi mereka ramah, langsung menyerbu cilokku dengan antusias. Aku senang, bahkan mereka bayar dengan kepingan emas. Namun saat aku hendak pamit, suasana berubah. Wajah-wajah mereka mendadak dingin. Salah satu dari mereka mendekat dan berbisik, "Kamu tak bisa pulang malam ini, nak. Kami suka cilokmu dan darahmu." Aku mundur perlahan, tapi jalan keluar tak lagi ada. Kampung itu berubah jadi kelam. Rumah-rumah berdarah, pohon-pohon menjerit, dan para penduduk berubah rupa, mata merah, taring keluar, tubuh penuh sisik atau bulu, bukan manusia. Aku lari, meninggalkan gerobakku. Tapi jalanan terus berubah, seperti labirin tanpa ujung. Suara jeritan dan tawa menggema. Beberapa kali aku terjatuh, digeret tangan-tangan dingin dari balik semak. Tapi entah bagaimana, aku terbangun di pinggir jalan besar, tangan kosong, badan luka-luka, dan uang emas berubah jadi daun kering. Sejak malam itu, aku berhenti jualan malam. Dan setiap kali aku melewati hutan bambu itu, terdengar suara-suara dari dalam. "Cilok, cilok, masih ada yang hangat." Orang bilang, aku cuma mimpi. Tapi bekas cakaran di punggungku tak hilang hingga sekarang. Dan gerobakku tak pernah ditemukan. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpi buruk terus menghantuiku. Setiap malam, aku melihat wajah-wajah penduduk kampung siluman yang memanggil namaku dari balik gelap. Bahkan suara roda gerobak cilokku yang seharusnya tak ada, terdengar berguling di luar rumahku setiap malam Jumat Kliwon. Suatu malam, Pak Ujang, tetua kampung, mendatangiku. Ia menatapku lama sebelum berkata, "Kau bukan orang pertama yang kembali dari kampung itu, Darto. Tapi kau satu-satunya yang masih hidup." Aku terdiam. Pak Ujang bercerita tentang sebuah legenda lama, kampung bayangan, tempat arwah gentayangan dan siluman berkumpul, biasanya muncul hanya untuk orang-orang yang terganggu batinnya, mereka yang putus asa, lelah hidup, atau sedang diterpa musibah. Rupanya aku dianggap lemah saat itu, dan kampung itu mengundangku masuk. "Kampung itu tidak suka ditinggalkan begitu saja," ujar Pak Ujang lirih. "Biasanya, mereka akan menjemput kembali." Aku tak percaya sampai malam itu datang. Tepat tengah malam, terdengar suara ketukan di pintu rumahku. Pelan, 3 kali. Tok, tok, tok.
Kupandangi dari sela jendela, dan tubuhku membeku. Gerobakku, yang hilang di malam kejadian itu, ada di depan rumah. Utuh, dengan tumpukan cilok panas yang mengeluarkan asap, dan sebuah catatan kecil di atasnya. Sajikan ini untuk kami. Kalau tidak, kau yang akan kami santap. Istriku ketakutan. Anak-anakku menangis. Tapi aku tahu, ini bukan mimpi. Besoknya, aku memutuskan kembali ke hutan bambu. Bukan untuk berjualan, tapi untuk mengakhiri semua. Aku membawa kain kafan, pisau kecil, dan cermin hitam, saran dari Pak Ujang untuk ritual penutup gerbang siluman. Tapi saat aku masuk lebih dalam, jalanan berubah lagi. Seperti dulu, kampung itu muncul. Kali ini, lebih sunyi, dan lebih haus. Suara-suara memanggilku, bukan dengan kata-kata, tapi dalam pikiran. Kami ingat rasa dagingmu, kami tunggu kamu. Darto, aku menyalakan dupa, membaca doa, dan memecahkan cermin hitam ke tanah. Tanah bergetar, jeritan menggema dari segala arah. Siluman-siluman itu muncul satu persatu, tubuh mereka meleleh seperti lilin. Tapi satu makhluk tertinggi datang, tingginya 3 meter, mata 7, dan lidah menjulur sampai tanah. Dia adalah penguasa Cilok berdarah, pemimpin kampung gaib itu. Ia mengangkatku, mencium bau tubuhku, dan berkata, "Jangan kira ini akhir. Darto, kau boleh kembali, tapi satu hari nanti, anakmu yang akan kami undang." Aku terlempar keluar hutan, luka parah, tapi selamat. Kini, aku hidup berpindah-pindah, tak pernah jualan lagi. Tapi setiap ulang tahun anakku yang sulung, selalu ada suara gerobak terdengar jauh di malam hari, dan bau cilok yang mendadak menyeruak dari udara. 15 tahun kemudian, anakku, Rian, kini sudah dewasa. Ia tidak tahu banyak tentang masa lalu, tentang gerobak cilok terkutuk, tentang kampung siluman, atau tentang malam ketika nyawaku hampir direnggut makhluk dari alam lain. Aku sengaja menyimpannya. Kupikir kutukan itu berakhir setelah aku menghancurkan cermin hitam dan mengikatkan jimat ke seluruh rumah. Tapi ternyata, aku salah besar. Semuanya dimulai saat Rian mendadak ingin berjualan. Ia bilang ingin meneruskan usaha kecil bapak, yang dulu hanya ia tahu sebagai kenangan. Aku larang keras, tapi diam-diam, dia membuat gerobak baru. Ia belajar bikin cilok sendiri dari neneknya. Dan pada malam Jumat, ia keluar untuk pertama kali berjualan. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 7 malam. Ia mendorong gerobak ke jalan kampung, lalu menghilang dari pandangan. Dan, tak pernah pulang. Aku dan istriku mencarinya ke seluruh kampung. Polisi bahkan ikut membantu. Tapi gerobaknya hilang. Jejak bannya berakhir di depan hutan bambu itu, tempat yang sama. Aku langsung tahu, mereka kembali untuk menagih janji. Dengan sisa tenaga, aku kembali ke rumah Pak Ujang, kini sudah sangat tua, hampir pikun. Tapi begitu kusebut kata, Rian, ia menangis dan memberiku satu benda terakhir yang disimpannya, kain penutup gerobak Darto yang dulu sempat tertinggal di alam siluman. Kain itu masih basah, dengan darah. Mereka sudah menandainya sejak kecil, Dar, semenjak kau menolak memberi tumbal. Sekarang waktunya, katanya. Malam itu juga, aku masuk ke hutan tanpa pikir panjang. Tapi hutan sudah tak seperti dulu. Pohon-pohon seperti bergerak, ranting menggeliat seperti tangan, dan jalanan berubah-ubah seolah menyesatkanku. Aku terperosok ke lubang gelap, dan ketika sadar, aku sudah ada di kampung itu lagi. Tapi kali ini, sepi. Rumah-rumah berdiri tanpa penghuni, namun jendela-jendela terbuka seolah mengamatiku. Di tengah balai desa, kulihat Rian duduk diam, wajahnya kosong. Di sekelilingnya, puluhan siluman dalam rupa manusia mematung. Mereka tak bergerak, tapi semua menatapku. Tiba-tiba, penguasa Cilok berdarah muncul lagi, kini lebih mengerikan. Tubuhnya menebal, seolah memakan makhluk lain. Ia berkata, "Darto, kau sudah menolak perjanjian. Kini bukan hanya anakmu,
tapi seluruh darahmu akan menjadi milik kami. Dan, kau tak bisa lagi pulang. Aku melompat ke arah Rian, meraih tubuhnya dan berteriak membaca doa-doa. Tapi saat ku sentuh tubuhnya, kulitnya dingin. Dan ia menatapku dengan senyum lebar, senyum makhluk itu. Pak, cilokku laku banyak di sini. Tangannya mencengkeramku. Kuku panjang menancap ke kulitku. Aku berteriak, dunia berputar, dan semuanya gelap. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya, warga kampung menemukan gerobak cilok baru di pinggir hutan bambu. Terbuat dari kayu tua, dengan roda berdarah, dan tulisan di samping gerobak. Cilok Darto dan Rian, gratis untuk yang lapar jiwa. Dan sejak hari itu, siapapun yang mencoba mendekat, menghilang satu persatu. Gerobak itu masih di sana, menantimu. 3 bulan setelah hilangnya Darto dan Rian, desa mulai berubah. Sejak gerobak tua itu muncul di tepi hutan bambu, suasana kampung tak lagi tenang. Setiap malam Jumat, terdengar suara sendok berdenting dari arah hutan. Warga yang nekat mendekat, hilang. Bahkan ayam-ayam dan kambing ditemukan mati tanpa darah, dengan bola mata hilang dan lidah menjulur seperti dijilat sesuatu yang bukan dari dunia ini. Lalu, muncullah Warto, seorang pemuda pengangguran yang tinggal di ujung kampung. Ia dikenal nekat dan tidak percaya hal-hal mistis. Suatu malam, karena penasaran, Warto mendekati gerobak itu. Di bawah cahaya bulan, gerobak itu tampak seperti baru, padahal sebelumnya lapuk dan penuh darah. Anehnya, di dalam laci gerobak, Warto menemukan resep rahasia. Tulisannya mirip tulisan tangan Rian. Cilok ini akan membawa kemakmuran. 1 cilok, 1 jiwa. Sajikan saja, jangan tanya lebih. Warto, tanpa pikir panjang, mulai membuat dan menjual cilok itu. Dan benar saja, dalam seminggu, ia jadi kaya. Rumahnya berubah, motornya baru, tapi tubuhnya juga berubah. Kulitnya mulai mengelupas setiap pagi. Matanya merah saat malam tiba. Dan tangannya gemetar bila tak membuat cilok dalam sehari. Suatu malam, Warto bermimpi. Ia melihat Darto dan Rian duduk di meja batu, tubuh mereka setengah manusia, setengah makhluk berlendir. Di sekitar mereka, ada siluman-siluman sedang memakan manusia hidup-hidup sambil tertawa. Darto menoleh ke Warto dan berkata, "Selamat datang, sekarang kau bagian dari kami. Kau akan jadi pengabdi. Cilokmu adalah jalan masuk kami ke dunia manusia." Warto terbangun, dan mendapati mulutnya penuh daging mentah. Ia tak tahu dari mana asalnya. Tapi rasa manis dan hangat itu, membuatnya ketagihan. Setiap malam Jumat, Warto kini menjual cilok di luar kampung. Di kota, ke anak-anak sekolah, ke orang-orang lapar yang tak tahu apa-apa. Dan setiap 1 cilok dimakan, terdengar suara dari alam gaib. 1 lagi, masuk. Tak ada yang tahu, tak ada yang curiga, tapi gerobak Warto kini menjadi alat pemanggil. Dan setiap Jumat Kliwon, 1 desa akan hilang dari peta. Beberapa bulan setelah Warto menjadi pengabdi, gerobak cilok yang ia dorong tak lagi seperti milik manusia biasa. Setiap malam Jumat, saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, gerobak itu bergerak sendiri, rodanya menggelinding seakan ditarik kekuatan tak terlihat. Dan Warto hanya mengikutinya, matanya kosong, wajahnya pucat seperti orang mati yang berjalan. Sampai suatu malam, gerobak itu berhenti di tengah hutan. Tapi kali ini, bukan di tempat biasa. Dari balik kabut, sebuah pasar muncul, bukan pasar manusia, tapi pasar gaib. Ratusan makhluk datang dari berbagai penjuru dimensi. Ada yang berkepala ular, bertubuh kelabang, atau bahkan berbentuk bayangan tanpa wajah. Semuanya berbaris, menunggu cilok buatan Warto. Namun Warto tak lagi sadar. Tubuhnya dikendalikan. Tangan-tangannya membuat cilok dengan bahan yang tak bisa dijelaskan, daging tanpa tulang,
darah yang menghitam di udara, dan tepung yang berbisik tiap kali disentuh. Di atas gerobaknya terpasang tulisan besar dengan aksara kuno. Cilok terlarang, santapan para siluman. Di tengah pasar itu, muncullah sosok yang jauh lebih mengerikan daripada semua makhluk lainnya. Tingginya lebih dari 5 meter, matanya puluhan, mulutnya menempel di dada, dan suaranya seperti ratusan orang berbisik sekaligus. Ia adalah dewa siluman, penguasa perut kosong, makhluk yang menciptakan kampung bayangan tempat Darto dan Rian dulu tersesat. Warto, pengabdi setiaku, kau telah membuka gerbang. Kini saatnya, manusia menjadi ladang panen kami. Makhluk itu menunjuk ke langit. Di atas pasar, sebuah retakan besar muncul, menghubungkan dunia gaib dan dunia manusia. Dan dari situ, makhluk-makhluk mulai keluar satu persatu, menyusup ke warung-warung, sekolah, dan perkampungan, menyamar sebagai manusia. Tapi mereka tak makan nasi, mereka hanya mencari satu hal: cilok, darah, dan jiwa. Dan mereka tak sekadar lapar, mereka haus akan rasa manusia yang tersesat. Sementara itu, di dunia nyata, beberapa orang mulai curiga. Termasuk Vina, seorang jurnalis muda yang menyelidiki desa-desa hilang di malam Jumat. Ia menemukan pola aneh, semua lokasi yang lenyap, selalu pernah didatangi penjual cilok tanpa wajah. Vina mengikuti jejak itu, dan suatu malam, ia menemukan pasar yang tak pernah tercatat di peta. Saat masuk, ia tak tahu, dia bukan lagi di dunia manusia. Dan saat ia mencicipi satu cilok, ia mendengar suara ribuan jeritan dari dalam tubuhnya. Vina, jurnalis muda itu, kini terjebak di pasar gaib. Langit di atasnya berwarna ungu kelam, penuh retakan seperti kaca pecah yang bersinar merah darah. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk dari dunia siluman memakan cilok sambil tertawa, tapi bukan tertawa manusia. Tawa mereka seperti suara paku yang digesek di papan tulis, bercampur tangisan bayi dan desahan makhluk sekarat. Tubuh Vina mulai bergetar. Sejak menelan sebutir cilok tadi, ia merasa ada sesuatu merayap dalam ususnya, mencoba keluar lewat tenggorokan. Ia menahan muntah, tapi dari mulutnya justru keluar tangan kecil, seperti tangan bayi, yang menggeliat dan mencakar. Suara menggema dari tengah pasar. Dewa siluman penguasa perut kosong menampakkan diri. Tubuhnya kini raksasa, setinggi menara masjid, dengan puluhan mulut di sekujur badan yang terus mengunyah entah apa. Di bawah kakinya, tampak Darto dan Rian, terikat rantai, tubuh mereka sudah setengah busuk, namun tetap hidup, dipaksa membuat cilok dari jiwa-jiwa manusia yang ditangkap pasar itu. Cilok adalah jembatan, gumam sang dewa. Dan tubuh kalian, adalah masakan utama. Ia menunjuk Vina, dan seketika gerobak Darto terbakar api hitam, berubah menjadi gerobak neraka, gerobak setan dengan roda dari tulang manusia dan kukusan cilok dari tengkorak anak-anak. Asap yang keluar dari gerobak itu bukan uap, tapi roh-roh tersiksa yang menjerit setiap kali tutup dibuka. Vina jatuh berlutut, tubuhnya mulai membusuk. Tapi dalam detik terakhir kesadarannya, ia meraih kamera yang disembunyikannya di balik jaket. Ia menekan tombol live broadcast, mengirimkan tayangan langsung dari alam gaib ke dunia nyata. Seluruh warga Indonesia yang sedang scroll media sosial malam itu, melihat pasar siluman. Melihat dewa itu, melihat wajah Darto, Rian, dan Warto. Dan lebih buruk lagi, mereka tertarik. Banyak yang mengaku penasaran dan mulai mencari gerobak cilok tengah malam. Dalam waktu 3 hari, 43 desa menghilang, 7 kota kecil menjadi kosong. Dan sebuah gerakan bawah tanah muncul, pemuja cilok neraka. Gerobak-gerobak baru bermunculan, tersebar di mana-mana. Ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada yang muncul tiba-tiba di parkiran minimarket tengah malam. Tapi satu hal yang pasti, jika kamu melihat gerobak cilok dengan asap hitam dan bau amis, jangan dekati. Jangan makan, jangan bicara, karena saat cilok itu masuk ke mulutmu, kamulah cilok berikutnya.
tamat.